Mas, kamu ambil cincinku? Enggak, Maku, Mas. enggak. Emang di mana? Di jari, Mas, di jari. Kamu ambil pas aku tidur kan? Jatuh kali. Mas, ngaku kamu, Mas. Mau kamu jual buat judi kan? Enggak. Mas, balikin. Enggak, semua dijualin. Kamu nggak mikirin anak-anakmu apa? Apa sih? Itu barang juga aku yang beli. Jadi bebas lah, terserah aku. Mas, balikin nggak cincin? Kalau gini terus mending kita pisah aja, Mas. Hah? Kamu nantangin? Oke. Selamat datang di Kisah Darama. Di sini, kita percaya dengan cerita, kita kuat dan saling menguatkan. Kita mulai cerita hari ini ya. Seorang perempuan berdiri di depan cermin dini hari. Matanya sembab, tapi ia paksa tersenyum tipis. Di usia 32 tahun, Rani akhirnya benar-benar sendiri. Kini, ia seorang janda. Bukan janda yang diolok-olok tetangga, tapi ibu dari 2 anak yang harus kuat. Karena kalau bukan dia, siapa lagi? Pagi setelah perceraian, suara azan subuh pelan. Dapur sempit, lampu kuning redup. Rani mengaduk nasi goreng, kemudian membaginya ke 2 piring kecil. Anak bungsunya, Nisa, 5 tahun, menyeret bantal, masih mengantuk. "Bunda, ayah mana? Kok nggak bangunin Nisa lagi?" Ucap Nisa sambil sedikit menguap. Rani terdiam sepersekian detik. Sendok di piring kecil bersuara, tangannya sedikit gemeteran. Rani sudah latihan ratusan kali di kepala. Jawaban apa yang paling tidak menyakiti? Tapi tetap saja, rasanya seperti mengiris diri sendiri. Rani berjongkok, membelai rambut Nisa. Dengan lembut, Rani membelai rambut Nisa. "Ayah kerja jauh sayang, tapi Nisa masih punya bunda dan kakak. Kita bertiga, Three Musketeers. Jadi tim yang kuat ya." Dari pintu kamar muncul Rafa, 10 tahun. Wajahnya datar, lebih mengerti daripada seharusnya. "Jauh kemana, Bun? Ayah pergi bukan karena kerja kan?" Rafa enteng bicara. Rani menatap Rafa. Ada luka yang sama di mata mereka. "Sudah, sekarang ayah nggak di sini. Tapi bunda janji, kita nggak akan kekurangan. Bunda akan jaga kalian." Rani tahu cepat atau lambat, kedua anaknya akan tahu kebenaran. Tentang ayah yang lebih memilih layar ponsel dan bunyi koin kemenangan yang palsu daripada suara tawa anak-anaknya sendiri. Dulu sekali, sebelum suaminya dipecat dari tempat kerjanya, mereka hidup baik-baik saja, seperti keluarga lain. Tapi setelah jadi pengangguran dan mengenal judi online, suami Rani sedikit demi sedikit berubah. Rumah yang tadinya tenang, nyaman, menjadi rumah asing bagi penghuninya. Selalu ada suaminya yang terus duduk di kursi, menatap ponsel, jari-jarinya gesit. Setiap ada notifikasi masuk, lalu kalah. Ada teriakan, ada kursi yang disepak, ada meja yang digebrak. "Awalnya cuma 50.000, katanya buat coba-coba. Katanya kalau menang aku beliin kamu cincin baru." Terus berubah jadi ratusan ribu, jutaan, sampai surat motor tergadai dan isi lemari kosong pelan-pelan. Tegur Rani suatu hari. "Kamu gak ngerti, sekali aja aku menang besar, utang kita lunas semua." Balas suaminya lebih galak. "Utang kita atau utang kamu ke aplikasi itu? Lihat Rafa, lihat Nisa, mereka butuh ayah, bukan orang asing yang matanya cuma ke HP." Rani sedikit gemeteran. Sejak hari itu, semua benar-benar berubah. Rani berpikir akan masa depannya dan anak-anaknya. Cinta Rani kalah oleh notifikasi yang terus berdering. Dan di hari tanda tangan perceraian, ia pulang dengan mata bengkak, tapi punggung lebih tegak. Ia kemudian bekerja,
menjadi ojek online. Itu pilihannya saat ini. Pagi menjelang siang, Rani memakai jaket ojek online, mengikat rambutnya. "Bun pulang jam berapa?" Rafa bertanya. "Sore, Rafa jagain Nisa ya. Kalau lapar, makan lauk di kulkas. Kunci pintu, jangan buka untuk orang asing," jawab Rani. Rafa mengangguk, mencoba dewasa. Nisa menarik ujung jaket Rani. "Bunda jangan lupa pulang, Nisa nggak suka rumah sepi." Rani menunduk, memeluk Nisa erat. "Bunda nggak akan lama-lama. Bunda kerja dulu sebentar ya. Nisa sama kakak dulu. Nanti Bunda pulang, bawa makanan buat Nisa ya," ucap Rani berusaha tersenyum manis di depan Nisa. Dalam hatinya, itu adalah tangisan yang tidak boleh ia tunjukkan. Nisa mengangguk polos. Rani di atas motor. Di lampu merah. Keringat di pelipis, wajah lelah, tapi fokus. Notifikasi order masuk, ia tersenyum tipis. Pesanan demi pesanan ia selesaikan, berusaha sebaik dan seaman mungkin hingga semua terselesaikan. Dulu aku takut membayangkan hidup tanpa suami. Sekarang, yang paling aku takuti cuma satu. Kalau aku berhenti dan aku menyerah. Malam hari, anak-anak sudah tertidur. Rani duduk di lantai ruang tamu, membuka buku catatan. Ia menulis, uang sekolah Rafa sudah kebayar setengah. Susu Nisa aman sampai 2 minggu. Tabungan darurat 50.000. Ia tersenyum kecil pada angka yang sangat sedikit itu. Dulu uang segini cuma lewat buat beli chip. Sekarang, segini bisa jadi nafas buat kita 3 hari. Ucap Rani pelan, ngomong sendiri. Tiba-tiba Nisa keluar dari kamar, mengucek mata. "Bunda belum tidur? Bunda sedih ya?" Rani cepat-cepat menghapus air matanya yang hampir jatuh. "Bunda lagi ngitung bintang." "Bintang?" Nisa bingung. Rani mengangkat buku catatannya. Tersenyum. "Setiap angka di sini, ini bintang. Kalau kita sabar, suatu hari langit kita bakal penuh bintang." Nisa mengangguk. Tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia memeluk Rani. Kadang kekuatan seorang ibu tidak terlihat dari seberapa lantang ia berteriak, tapi dari seberapa pelan ia menenangkan hatinya sendiri saat dunia terasa terlalu berisik. Pagi cerah, Rafa berangkat sekolah dengan seragam rapi. Nisa membawa bekal kecil. Rani berdiri di depan pintu, melihat keduanya berjalan. Mereka menoleh dan melambaikan tangan. "Bun, Rafa janji, Rafa kan belajar yang rajin. Biar nanti Rafa bisa gantiin Bunda kerja." Rani tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Gak usah gantiin Bunda, kamu cukup jadi anak baik. Itu sudah cukup bikin Bunda kuat." Anak-anak menghilang di ujung gang. Rani menghela nafas panjang, menatap langit-langit pagi. "Aku gak tahu besok bakal seberat apa. Tapi hari ini, sampai hari ini, aku sudah melangkah. Aku sudah berjuang. Dan itu cukup." Ia naik ke motornya, menyalakan mesin. Rani adalah salah satu dari banyak wajah yang tidak masuk berita. Tidak ada kamera yang merekam saat ia menolak pesan judi di ponselnya. Tidak ada tepuk tangan saat ia berhasil membayar uang sekolah tepat waktu. Tapi di mata dua anaknya, Rani adalah pemenang yang sesungguhnya. Bukan karena ia tidak pernah jatuh, tapi karena setiap kali hidup menjatuhkannya, ia selalu memilih untuk bangkit lagi. Motor melaju pelan, meninggalkan gang sempit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tulis ceritamu di kolom komentar ya. Share juga ke orang terdekatmu, karena dengan bercerita, kita kuat dan saling menguatkan.